Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada LPPM Undikma ya. Ini kegiatan mendadak beberapa hari yang lalu, tapi responnya luar biasa. Saya sendiri sampai grogi ini. Ya, saya mungkin belum pada kapasitas yang mumpuni memberikan sharing ke peserta yang begitu banyak. Tapi oke lah, ini kan bagian dari ikhtiar kita. Saling bahu-membahu, tolong-menolong. Terima kasih kepada semuanya ya, termasuk jajaran petinggi Undikma yang telah ikut hadir di sini. Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan yang lain. Teman-teman dosen juga di Undikma, terima kasih atas antusiasnya. Jadi mudah-mudahan ini dengan adanya COVID-19 ini, jadi kita bisa jadikan ajang untuk memperbarui diri lah. Jadi sekarang ini ada Zoom ini, media komunikasi kita jadi lebih mudah. Dulu kalau kita mengumpulkan 100 orang susahnya minta ampun. Sekarang itu hanya tinggal dalam ya beberapa ketik jari. Jadi tema presentasi saya sekarang itu saya ikut dari Pak Sukri saja. Itu trik G2 publikasi artikel pada jurnal terindeks Scopus ya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri sedikit dulu. Oke, mana dia ini? Oke. Jadi nama saya Muhammad Roel Bilad. Saya lahir di Lombok Tengah 5 Desember 1982. Jadi sekarang saya sudah 70 tahun jalan. Jadi akhir tahun ini insya Allah 38. Bisa lihat kontak email saya di sini. Kalau mau WhatsApp juga insya Allah saya responsif. Jadi dari SD sampai SMP saya di Lombok Tengah. Jadi saya dulu SMP 1 Praya. Kemudian saya SMA di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Dari sana saya terus belajar S1 Teknik Kimia ITB, kemudian S2 Teknik Kimia di UTP Malaysia, dan saya menyelesaikan S3 saya di Teknologi Bioscience Leuven University di Belgia. Jadi selepas saya tuntas PhD, saya diminta bekerja di lab tempat saya S3 sebagai postdoctoral fellow di Leuven University Belgium sekitar 1,5 tahun. Kemudian dari sana saya ditelepon Bu Alid dulu untuk mulai aktif di Undikma. Jadi sejak saya bekerja di Masdar Institute Abu Dhabi itu saya sudah mulai part time di Undikma ngajar di kimia. Kemudian setelah itu saya kerja lagi sebagai postdoctoral fellow di Nanyang Technological University. Sekarang jadi saya ada merangkap sebagai dosen di UTP Malaysia dan juga di Undikma. Ini ringkasan sedikit tentang publikasi saya ya. Jadi saya sediakan QR code ini. Jadi kalau ada yang punya handphone pengen cross check, siapa tahu ini nggak betul kan datanya. Jadi update-nya kemarin, jadi saya buat slide tadi malam. Bisa lihat lah. Jadi sekarang saya di Scopus alhamdulillah sudah ada 119 dokumen. Age Index 22, bisa dilihat detailnya sendiri di sini ya. Kemudian indeks yang lain bisa juga lihat di Google. Jadi saya sudah ada, lihat ini citationnya sekitar 2100, Age Index 26, dan publikasinya lebih banyak lah yang terrecord di Google Scholar. Itu sedikit singkat CV saya. Jadi saya masuk ke materi apa sih yang ingin saya bahas. Sebenarnya kalau kita tanya trik itu tuh nggak ada lah trik sebenarnya, nggak ada trik rahasia. Jadi ada mungkin best practice lah ya. Jadi bagaimana kita best practice untuk menjadi peneliti ya. Untuk itu, jadi saya udah buat ada 5 ini. Jadi ada 5 trik, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi saya akan kemas trik ini dalam bingkisan semacam konteks. Jadi saya akan coba komunikasi sedikit tentang bagaimana ekosistem publikasi jurnal ilmiah. Dari sana nanti setelah kita belajar bagaimana ekosistemnya, kita tahu bagaimana kita bisa conquer, bagaimana Vidi, Vici katanya, bagaimana kita bisa produktif di sana. Di sana nanti akan ada bahasan tentang 3 trik gitu ini.
Kemudian ada juga strategi jangka pendek, ini lebih kepada pendekatan institusional. Kalau sekarang banyak yang petinggi di universitas ikut di sini, bisa fokus mungkin di sini nanti. Dan yang terakhir ini mungkin lebih ke long term, jadi jangka panjang, strategi jangka panjang. Bagaimana produktif pertama, terus bagaimana menjadi tetap produktif, yaitu dengan menjadi peneliti yang profesional. Tapi sebelum kita mulai, saya tidak ingin orang itu menganggap mudah semua ini. Jadi kita harus kembali kepada konteks penelitian ya, bahwa apa itu sebenarnya esensi dari penelitian. Dan saya biasanya kalau saya ngasih presentasi tentang hal ini, saya selalu putar video ini, dan mungkin ini kita bisa tonton bersama lah, tentang apa sih yang apakah itu science, apakah itu yang disebut dengan scientific research. Dari video pendek ini kita bisa sedikit gambarkan. Bayangkan ini adalah seluruh ilmu pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Jadi yang lingkaran yang paling bawah itu adalah sesuatu yang kita pelajari waktu kita SD. Kemudian ini adalah ilmu yang kita pelajari waktu kita di sekolah menengah. Kemudian seiring dengan kita masuk universitas, kita belajar semakin spesialis. Inilah yang ilmu yang kita pelajari di universitas. Lalu kita masuk ke master, sekolah master. Jadi itulah yang kita pelajari di master. Jadi semakin spesifik ilmu yang kita pelajari. Lalu masuklah kita ke PhD. Jadi kenapa ini PhD? Karena PhD ini terkait dengan publikasi. Jadi syarat biasanya seorang bisa mendapatkan PhD itu adalah untuk membuat publikasi internasional. Nah, inilah konteks kenapa video tentang PhD ini menjadi penting untuk kita lihat. Jadi yang kita lakukan sebenarnya sebagai seorang peneliti adalah secara kolektif kita untuk menemukan ilmu baru. Jadi kita discovery of new information. Jadi itulah yang secara kolektif peneliti di bidang pendidikan, peneliti di bidang teknik, peneliti di bidang sosial, kita berusaha untuk terus menggali lautan ilmu Allah sesungguhnya ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi publikasi ini hanya adalah satu toolsnya bagaimana kita mengkomunikasikan ilmu baru yang kita dapati. Tapi konteks utuhnya adalah sebenarnya kita itu berusaha untuk mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan. Oke, jadi sekarang bagaimana ekosistem, di sini saya sebut jurnal sebagai media komunikasi ilmiah. Jadi bagaimana orang bisa tahu ada ilmu baru. Oke, jadi orang bisa tahu ada ilmu baru melalui membaca jurnal-jurnal. Dan jurnal itu jadinya banyak karena bidang disiplin itu banyak. Jadi ini saya buat model sederhana bagaimana disiplin A, disiplin keilmuan B, C, D, E, F, dan seterusnya. Ada juga disiplin multidisiplin, di mana disiplin A dan disiplin B, misalkan di sini dia ada, atau B dengan C. Nah, masing-masing ini dia punya media komunikasi ilmiah untuk mengkomunikasikan kepada komunitas penelitinya jika ada ilmu baru. Jadi secara esensi jurnal itu apa? Jurnal itu berita baru, berita tentang ilmu-ilmu baru yang ditemukan oleh para peneliti. Nah, sekarang kan kalau kita misalkan saya terpaku di bidang teknik. Jadi kalau saya terpaku di bidang teknik kan pengetahuan saya cuma tahunya jurnal-jurnal teknik saja, nggak mungkin saya tahu semua. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi di dunia lain? Kemana kita mau cari jurnalnya? Nah, barulah muncul ada namanya abstracting and indexing. Nah, di sini ada namanya Web of Knowledge, ada namanya Science Citation Index, masuklah di sini namanya Scopus, Crossref, termasuk Google Scholar dan lain-lain. Jadi nanti bisa cek di link ini. Insya Allah ini slide-nya saya share. Nah, inilah masuk Scopus. Jadi Scopus itu adalah lembaga yang membuat database abstrak jurnal-jurnal yang ada di disiplin ini. Oke, jadi Scopus ini salah satu yang bukan yang paling susah, tapi salah satu yang database-nya paling bagus. Saya akan coba tunjukkan bagaimana kita bisa mengeksplorasi banyak informasi tentang database di Scopus. Jadi kalau saya baca di Wikipedia, Scopus itu mengklaim dia sudah merekod 69 juta artikel ilmiah,
di database mereka. Jadi saya coba klik link di sini. Ini akan membawa saya ke Scopus. Sebentar dulu. Jadi oke. So, kita lihat bagaimana betapa powerfulnya Scopus ini ya. Oke, so Scopus misalkan saya mau cari publikasi yang afiliasinya Indonesia. Oke, saya tunjukkan ini afiliasinya Indonesia. So dia afiliasinya sini. Saya contohkan ini afiliasi dari Indonesia. Kita cari sini kita lihat misalnya afiliasi mana dia country. Oke, kita masukkan dia Indonesia. Oke, kita coba search. Oke, dari Scopus saya bisa tahu publikasi seluruh publikasi dengan afiliasi Indonesia. Jadi kalau kita bisa lihat sekarang, nah, ini tahun per tahun 2020 sudah ada 18.479 artikel. Tahun 2019 total 45.968 artikel. Dan kalau kita klik view all, nanti kita akan dapat di semua. Dan di sini kita bisa tahu bahwa publikasi dengan afiliasi Indonesia, mungkin zaman Belanda dulu, ini ada sejak tahun 1849. Sudah ada artikel yang diindeks oleh Scopus ini. Dan kita bisa terus cari, kalau mau explore, misalnya kita ingin tahu siapakah nama peneliti yang paling produktif di Indonesia. Bisa lihat di sini di Scopus yang dengan afiliasi Indonesia, apa namanya Pak Munir, ada namanya Pak Purnomo, Pak Sarno, Hadianto, dan seterusnya ya. Apa area research di Indonesia, engineering, astronomi, computer science, dan seterusnya. Kalau kita misalkan mau afiliasi, kampus mana yang paling banyak, bisa lihat. UI total 17.611, diikuti oleh ITB, diikuti oleh UGM, IPB, dan seterusnya. Dan kita bisa gali lagi lebih lanjut, di database ini. Jadi sistem database yang paling bagus itulah mengapa Scopus dipakai oleh banyak negara ya, untuk menggunakan Scopus sebagai standar akreditasi. Tapi kalau dibandingkan dengan misalkan ISI Web of Knowledge, dia lebih ketat. Nanti saya lanjut di slide saya berikutnya. Jadi saya mau bahas tentang ekosistem ini supaya nanti kita tahu bagaimana kita bisa masuk dengan mulus. So jadi Scopus ini dia perusahaan yang bonafide. Sedikit bagi kenapa nggak Google Scholar? Google Scholar itu pun bagus. Jadi Google Scholar itu mungkin yang paling cepat. Tapi problem Google Scholar itu dia tidak ada verifikasi manusia. Jadi kalau begitu pertama kali kita verifikasi email, terus dia bilang oke, kita boleh dengan sendiri tambah-tambah kurangkan publikasi kita. Jadi, makanya sering kejadian ada orang yang tambah-tambahkan publikasi orang. Jadi kalau dia tidak benar-benar jaga itu, Scopus bisa dia pakai mesin kan, mesin pencari Google itu. Jadi dia bisa tambahkan publikasi siapa aja masuk ke dia. Jadi seolah-olah kelihatan dia orang ini sangat produktif. Nah kalau dia misalkan itu tadi Google Scholar. Jadi Google Scholar itu pakai mesin. Tapi kalau Scopus ini dia ada orang yang benar-benar mengecek satu persatu ini namanya siapa, betul enggak ini afiliasinya, emailnya apa segala macam. Itulah kenapa Scopus cukup banyak dipakai oleh banyak negara, tidak hanya Indonesia. So sekarang Scopus adalah lembaga pengindeks yang cukup handal. Terus apa sih persyaratan jurnal bisa masuk Scopus? Ini kita mulai ke inti yang saya mau bahas ya. Jadi kriteria Scopus dalam mengindeks jurnal itu ada dia proses penilaiannya ada dua tahap ya. Jadi dia pertama adalah kriteria minimum mendaftar. Jadi kita harus penuhi dulu kriteria ini. Dia jurnalnya itu terbit secara rutin atau berkala minimal 2 tahun ya. Jadi kalau kita mulai tahun ini kita bisa mulai daftar 2020, kita bisa mulai daftar 2023. Terus dia ada peer review yang ketat, profesional. Jadi bukan jurnal abal-abal karena bisa jadi kita sekelompok orang bikin jurnal yang penulisnya dia, nanti yang review kawannya, terus yang penulisnya kawannya, yang mereview kawannya yang lain. Jadi dia ya seperti kata dalam tempurung, nggak seperti itu. Jadi dia harus profesional dan objektif karena nanti proses peer review itu akan dievaluasi. Terus jurnal itu memiliki ISSN,
relevan dan terakses internasional. Jadi Scopus tidak harus bahasa Inggris. Jadi jurnal-jurnal yang diterbitkan di Undikma sekarang bisa juga terindeks Scopus. Itu, tapi persyaratan dia minimum dia bisa ada abstrak yang berbahasa Inggris. Terus dia ada patuh pada etika publikasi. Misalkan dia menggunakan standar yang oke, ada standar referensi yang betul, dia ada format yang standar, dia punya adalah guide petunjuk cara penulisan yang bagus. Terus yang kedua, apa kriteria evaluasi? Jadi jurnal itu punya policy, jurnalnya itu punya rule, punya aturan yang harus diikuti, dia punya standar. Oke, dia punya scope, cakupan yang masuk publikasi apa aja. Jadi nggak ada ceritanya jurnal yang publikasi apapun dimasukkan. Jadi paling tidak dia punya ada scope of study, dia punya disiplin keilmuan dan seterusnya. Terus yang selanjutnya yang dicek adalah kualitas naskah. Ini kualitas naskah ini nanti akan saya bahas lebih lanjut di slide saya berikutnya. Terus reputasi jurnal standing. Ini juga akan saya diskusikan secara detail karena terkait tentang bagaimana strategi atau trik gitu kita bisa publikasi di Scopus. Yang terakhir ini syaratnya adalah dia berkala terbitnya, jadi nggak pernah ada ini rutin berkala ini salah satu kriteria adalah dia tuh di manage secara profesional. Jangan sampai dia terbit bulan ini janjinya dua kali setahun tapi hanya sekali. Janjinya misalkan ada 10 isu per sekali terbit, ternyata ada yang 2 isu, 3 isu. Dia harus benar-benar secara reguler, rutin dan berkala. Yang terakhir itu dia dapat diakses secara online. Jadi saya masuk. Jadi sekarang dengan kalau kita melihat kriteria ini, logiknya adalah jadi ini untuk terindeks Scopus. Jadi jurnal harus patuh pada kriteria Scopus. Jadi inilah kriteria Scopus. Jadi jurnal-jurnal itu harus patuh pada ini. Dan yang terkait dengan kita penulis peneliti adalah di bagaimana kita bisa masukkan naskah dengan kualitas tinggi dan kita mencari jurnal dengan reputasi tinggi. Jadi untuk terindeks Scopus, jurnal harus patuh pada kriteria Scopus. Jika mau publikasi di jurnal yang terindeks Scopus, maka kita juga harus patuh pada kriteria jurnalnya. Jadi jurnal juga nanti akan punya standing dia. Jadi saya nggak mau sembarangan publish, karena kalau nggak nanti status indeks saya bisa dibuang sama Scopus gitu. Jadi harus apply lagi. Ini prosesnya bertahap. Ya, dari sini masuklah saya ke trik nomor 1. Jadi trik nomor 1 adalah kita buat jurnal sendiri, oke, dengan SDM yang berkualitas dan strategi yang tepat. Dalam 2 tahun kita bisa dapatkan itu approval atau indexing dari Scopus ini. Ini kisah nyata ya. Jadi tahun 2015 tahun 2016. Jadi teman saya itu namanya Asep Bayu di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu ajak bareng. Dia bilang dia baru balik dari Jepang, ini makin susah aja katanya jurnal publikasi di jurnal internasional katanya. Terus bagaimana kalau kita buat jurnal sendiri? Tapi ingat tadi untuk memenuhi kriteria yang banyak tadi itu kita perlu SDM yang berkualitas. Jadi kita perlu paling tidak dalam 2 tahun katanya kita harus ada input jurnal yang bagus. Jadi begitu nanti dievaluasi sama Scopus, jurnalnya memang bagus. Oke, jadi memang dia kumpulkan tim yang memang kita sudah komit, dia akan publish terbatas saja, cuma 20 setahun, tapi high quality. Jadi teman-teman yang diajak jadi editorial itu sama-sama nyumbang lah artikel. Kenapa susah orang mau nyumbang kalau dia misalkan jurnalnya tidak terindeks Scopus? Semua orang sekarang mau Scopus. Nah, kalau tiba-tiba kita mulai, terus jurnal kita tidak terindeks, nggak akan ada yang mau. Jadi memang di awal itu kenapa susah sekali untuk memulai jurnal yang berkualitas adalah karena nggak ada pasarnya. Nggak akan ada orang yang mau publish di jurnal yang belum ada nama. Ngapain saya buang-buang data katanya. Ini yang membuat susah. Tapi kalau kita punya SDM yang berkualitas dengan strategi yang tepat, dalam 2 tahun terindeks Scopus. Jadi alhamdulillah tuh Indonesian Journal of Science and Technology ini sekarang sudah terindeks Scopus langsung Q1. Jadi kalau lihat yang di kuning ini ada mungkin tulisannya terlalu kecil ini, di bawah kategori General Engineering dia itu 83rd percentage. 83rd, jadi kalau di atas 75 itu maksudnya itu persentil yang pertama itu namanya Q1. Alhamdulillah. Jadi inilah strateginya dan sekarang saya tahu banyak jurnal-jurnal terutama di Undikma yang sudah diakui Sinta kan, terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya bisa itu bidik
lebih jauh, kita bisa bedik lebih jauh agar jurnal-jurnal itu tidak hanya terindeks Sinta, tapi kita langsung masuk ke indeks Scopus. Apa bagusnya kalau kita punya jurnal sendiri? Orang jurnal saya sendiri, editornya saya sendiri, dengan mudah lah kita bisa pilih seleksi jurnal tanpa mengabaikan kualitas publikasi jurnal tersebut oleh rekan sejawat kita di institusi yang sama. Oke, saya balik lagi ya. Apa dan bagaimana jurnal meraih reputasi? Ingat tadi dia ada dua hal yang saya bilang akan saya jelaskan secara mendetail. Bagaimana sekarang jurnal itu meraih reputasinya? Jadi yang pertama adalah reputasi jurnal. Apa sih reputasi jurnal itu? What is journal standing? Jadi reputasi jurnal itu pertama ditentukan oleh institusi mana yang menerbitkannya. Misalkan yang menerbitkan sudah dari kampus-kampus besar, misalkan yang menerbitkan adalah dari Harvard Journal bla bla bla, Harvard Journal of bla bla bla, Oxford Journal of bla bla bla, MIT Journal of bla bla bla. Secara sendirinya itu dia langsung angkat kan. Jadi nama jurnal itu langsung terangkat. Oh, ini jurnal terbitannya Oxford. Atau misalkan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier. Elsevier itu begitu karena Elsevier itu punyanya Scopus juga. Jadi begitu dia buat jurnal baru, dia langsung indeks Scopus. Nggak perlu pakai kriteria di sana. Jadi itulah karena standing dari institusinya. Yang kedua itu yang dilihat adalah siapa tim editornya. Jadi tim editornya itu harus benar-benar orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Terus yang ketiga, ini reputasi jurnal ditentukan oleh citasinya. Oke, tingkat citasinya ada banyak parameternya ya, ada namanya impact factor, site score. Impact factor ini dipakai oleh ISI, site score ini dipakai oleh Scopus, ada juga namanya H index. Terus pengelolaan manajemen jurnal, reputasi penulis. Jadi penulis yang nulis jurnal itu siapa? Apakah orang-orang ini orang-orang yang memang ilmuwan yang diakui keahliannya atau siapa? Gitu. Jadi itulah. Jadi editornya penting, penulis yang menulis juga penting. Terus ada juga jumlah pembaca, akses online dan lain-lain. Ini saya contohkan. Saya coba indeks apa sih jurnal yang reputasinya tertinggi saat ini. Jadi ini saya Google tadi malam. Ini berdasarkan GCR. Di sumbernya itu GCR website. Ini jurnal yang paling tinggi reputasinya sekarang itu adalah Cancer Journal for Clinicians. Itu dia impact factor-nya, faktor impact-nya itu 223. Terus ada Nature Review Materials, impact factor-nya 74 dan sebagainya. Jadi ini indeks, ini jurnal yang saya indeks berdasarkan pada impact factors. Banyak ini memang orang-orang yang bisa publish di sini itu emang betul-betul diakui lah secara internasional kemampuannya, jadi kapasitasnya sebagai peneliti. So, sekarang kalau kita sudah lihat bagaimana jurnal berusaha untuk menaikkan reputasinya, sekarang triknya apa? Terus apa yang kita bisa manfaatkan atau apa yang kita bisa pergunakan dari situasi seperti itu. Jadi strategi jurnal inilah menentukan reputasi jurnal. Bagaimana jurnal bisa meraih reputasi ini? Satu, dia akan melakukan penyaringan ketat kualitas naskah. Itu melalui proses yang review yang ketat itu. Yang kedua, dia akan naikkan citasi. Yang ketiga, jurnal itu ingin menarik penulis yang bereputasi. Jadi kalau misalkan ada guru di bidang teaching and education gitu, kita punya jurnal baru. Bisa nggak Bapak ini bisa masuk? Kalau nggak dia masuk sebagai tim editor, masukkan dia, minta dia nulis. Kenapa? Kalau orang ini nulis, orang baca. Jadi simpel aja. Jadi kalau orang ini nulis, dia karena dia berpengaruh. Jadi orang di mana-mana baca. Orang di mana baca, begitu penelitian dia citasi dia. Jadi kalau orang ini disitasi, jurnal citasin jumlah citasi jurnal itu juga naik. Nah, seiring dengan waktu dia naik. Jadi orang-orang seperti ini, dia biasanya diundang. Jadi dikirimkan email sama editornya, Bapak kalau ada ide tentang ini silahkan masuk. Jadi ini memang orang-orang yang selebriti lah. Dia masuk, digelar karpet merah, silahkan Bapak masuk jurnal. Terus dia akan menolak yang amatir yang baru. Ini siapa gitu? Oke, ini siapa? Kalau orangnya tidak tahu dari institusi mana, dia tidak punya track record yang bagus, bisa jadi dia nggak akan terima. Terus dia berusaha untuk proses cepat karena penulis ingin cepat kan. Biasanya jurnal itu kan syarat orang lulus master, syarat orang lulus PhD. Jadi dia ingin prosesnya secepat mungkin. Untuk jurnal-jurnal yang paling bagus itu bisa dalam 2 sampai 3 minggu dari submit ke publish.
Oke, so bagaimana caranya? Tadi ingat ini cara-caranya. So sekarang karena yang selebritis itu adalah penulis yang bereputasi. Jadi kalau misalkan kita yang baru, belum pernah punya track record, belum pernah punya apa-apa di jurnal itu, bagaimana mau masuk? Susah pasti. Ya memang susah. Jadi satu triknya adalah coba kita, jadi kalau ini kita peneliti muda yang baru, saya kasih ilustrasi, ini trik nomor 2 ini. Inilah orang yang mau nolong kita ini. Kita carilah orang yang mau menolong kita untuk jadilah kolaborator. Cari orang, apakah dia editor di jurnal itu, atau reviewer di jurnal itu, atau memang dia memang peneliti senior yang punya reputasi. Kita minta tolong dia, saya akan ditekan lagi. Jadi kita kolaborasilah dengan orang-orang yang terbiasa menulis. Kolaborasilah dengan orang-orang yang punya citation tinggi. Kolaborasilah dengan orang-orang yang terbiasa publikasi di Scopus. Itu akan sangat mempermudah kita untuk bisa menembus jurnal terakreditasi. So, siapa orangnya ini? Sinta punya record ya, lihat aja sana. Jadi tapi jangan sembarang ya. Jadi kita cari, nanti saya lihat. Ini salah satu foto-foto. Jadi kita masuk, kalau bisa masuk link ini kita bisa lihat top author di Sinta. Bisa cek satu-satu mana orang-orang yang bisa diajak kolaborasi. Oke, pool yang lain yang bisa diambil itu dari diaspora Indonesia. Jadi banyak juga peneliti-peneliti Indonesia di diaspora yang sangat handal di bidangnya, dan mereka ini sangat-sangat membantu, helpful. Atau tadi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, kita bisa masuk dalam Scopus database. Kita cari lebih rinci di Scopus siapa aja orang-orang yang meneliti bidang ini di Indonesia. Terus kita limit search kita ke bidang apa. Jadi yang sesuai dengan bidangnya. Saya mau lanjut, ada slide bagaimana tips untuk mendekati orang-orang ini ya. Jadi bagaimana kita memulai kolaborasi dengan peneliti yang senior ya? Satu, kita harus mencari kolaborator yang tepat. Oke, gimana caranya? Bisa lewat Sinta, bisa lewat Scopus, cek satu-satu orangnya. Jangan kita sembarangan ngajak, bidangnya A, bidang kita B, nggak akan mungkin bisa bantu. Jadi kita harus benar-benar selektif untuk mencari siapa orang yang kita bisa ajak kerjasama. Yang pastikan bidangnya sama, bisa kontaknya, bisa lewat mana aja lah, lewat email, lewat Facebook, WhatsApp, apa aja. Google aja orangnya, nanti tahu lah bagaimana cara menghubungi orang itu ya. Terus satu hal, ini tidak mudah, meminta mereka untuk ikut berembuk membantu kita itu nggak mudah. Kenapa? Satu karena orang-orang ini dia akan menjaga kualitas publikasi dia nggak mau sembarangan asal publish. Jadi dia akan nanti memperburuk, menurunkan kualitas record publikasi dia. Jadi dia akan jaga kualitas. Yang kedua memang dia nggak butuh. Dia sudah punya tim, dia sudah punya networking dan sebagainya ya. Jadi tidak mudah. Jadi bagaimana caranya? Satu, tipsnya satu, cari orang yang tepat. Biasanya, Yang kedua memang kita harus buktikan. Jadi waktu kita kontak itu jangan cuma baru mulai mikir, oh saya rencana mau buat penelitian ini Pak, bisa tolong ini. Itu jangan itu. Jadi lakukan yang terbaik dulu sebelum minta bantuan. Kalau perlu sudah ada datanya, sudah jadi. Kalau perlu sudah ada draft draft manuskripnya sudah ada. Jadi orang itu dia bantu tapi nggak merasa saya bantu sedikit tapi impact-nya besar. Kita kan maunya yang sedikit aja. Kita sudah kayak tadi ilustrasi orang naik gunung itu. Kita sudah naik itu, tinggal sedikit lagi ke atas itu lompat. Nah, kita perlu uluran tangan orang ini. Nah, memang jangan kita minta dia gendong kita dari bawah gunung itu naik ke atas. Jadi kita memang sedikit. Jadi kita buktikan dulu kalau kita sudah melakukan yang terbaik dulu, kita sudah baca semua. Jadi dia lihatnya sudah oke gitu. Oh, oke, ini bolehlah. Nah, yang terkendala, jadi saya banyak berdiskusi dengan teman-teman diaspora itu, banyak teman-teman di Indonesia itu yang dia bahasa ininya itu, dia inilah, jadi dia pengen terlalu banyak, dia maunya dari nol, dari ini, jadi itu susah karena dia juga sibuk kan. Terus yang terakhir ini, niatkan ikhlas ya. Niatkan ikhlas, come with humility. Kita memang serius, tulus, ikhlas, ingin belajar. Terus saya selalu berpegang teguh pada ini. Jadi semakin tinggi ilmu seorang, itu semakin mulia hatinya. Dia akan semakin mudah tergugah untuk membantu. Dan ini terbukti di mana-mana. Jadi setiap saya mau minta tolong, alhamdulillah itu Allah mudahkan, orang-orang ini tergerak hatinya untuk membantu. Jadi jangan punya presiden atau prasangka yang negatif dulu. Memang tidak mudah, tapi coba aja jangan pernah putus asa.
So bagaimana bentuknya? Apa yang orang ini, master inilah, peneliti senior ini bisa bantu kita? Banyak. Jadi dia bisa bimbing. Maksudnya bimbing itu bisa jadi draft kita itu masih kurang sempurna. Jadi dia bisa kasih masukan. Oh, coba tambahkan ini, coba analisis gunakan ini, bla bla bla. Coba ini, oke. Dia bisa bantu misalkan terutama riset-riset yang material, teknik, bisa bantu akses fasilitas. Saya nggak bisa, oh ini mungkin dia akan bilang, oh ini mungkin akan bagus kalau kita punya data ini. Nah terus lab kita kan nggak punya, jadi dia bilang, oke nggak apa-apa, kirim aja sampelnya ke sini nanti saya kerjakan, kayak gitu. Dia itu bisa kayak gitu. Terus bisa edit naskah, ini yang penting karena biasanya skill kita peneliti Indonesia itu kurang di penulisan. Dia akan bantu juga untuk poles naskah itu supaya memenuhi kualitas yang diinginkan. Terus bisa juga dia bantuan finansial. Oke, saya ini pengalaman pribadi saya. Oke, ini daftar publikasi saya. Salah satu jurnal yang saya publikasi banyak itu namanya Polymers MDPI. Polymers MDPI ini dia open access. Maksudnya itu open access, kita publishnya bayar, tapi aksesnya gratis. Kalau non open access itu publikasinya gratis, tapi untuk aksesnya bayar. Jadi yang bayar nanti universitas kita itu yang bayar untuk bisa dapat akses. Saya so far, jadi belum setahun saya mulai publikasi di jurnal ini, saya sudah publish 6 artikel di sini. Bayaran setiap artikel di sini itu saya rupiahkan sekitar 27 juta. Ini semua yang 6 artikel ini belum pernah ada yang saya bayar. Ini selalu mentor saya yang lebih kaya, yang dia punya riset grant yang lebih banyak, itu yang bayarkan. Dia bilang, oh ini kualitasnya bagus, kita publish saja di jurnal open access, saya yang bayar katanya. Alhamdulillah. Jadi ini kejadian dan nggak hanya ini, saya juga membantu beberapa peneliti dari Indonesia. Saya lihat artikelnya, saya bantu carikan sponsor, bagaimana untuk dapat bantuan finansial. Tapi ini kan dia nggak akan serta merta membantu karena ingin membantu. Jadi dia melihat ada potensi di jurnal ini, dia melihat ya dia sesuai dengan bidang dia. Jadi nggak asal apa lo mau gua ada. Jadi nggak ada ceritanya seorang saintis itu ahli apa aja. Ya makin dia ahli, makin kecil ya semakin narrow itu, semakin sempit bidang keilmuannya. Jadi memang dia spesifik aja. Kalau lihat rekod publikasi saya itu hampir semuanya di bidang membrane, di bidang membran untuk water and wastewater, hampir semua. Oke. So, ini jadi banyak hal yang bisa dibantu orang-orang ini. Jadi sekarang tidak mudah, zaman dulu susah. Jadi saya ingat waktu saya masih S1, saya dulu kirim email kan dulu untuk akses jurnal itu nggak mudah. Jadi dan mahal kan. Jadi satu artikel itu kalau Elsevier itu harganya bisa berapa juta, hampir 1 juta sekarang. Dulu saya email aja penulis-penulisnya, dia kirim itu, banyak yang kirim pos dari Amerika tuh ke Bandung waktu itu. Baiklah orang-orang ini kalau kita ini nggak hanya orang Indonesia, boleh juga minta tolong sama orang-orang asing. Jadi untuk informasi itu saya malah walaupun lab saya di Malaysia, saya lebih banyak melakukan analisa sampel itu di negara lain karena mereka punya akses fasilitas yang lebih bagus. Saya banyak kolaborasi sekarang ini dengan Thailand, jadi LIPI-nya Thailand lah. Lebih mudah kolaborasi di sana. Oke. Terus bagaimana? Oke, next kualitas naskah. So bagaimana jurnal menilai kualitas naskah? Jadi tips saya nomor 3 tadi adalah kita tingkatkan kualitas naskah yang bagus ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi bagaimana jurnal menjaga kualitas naskah? Pertama, dia skupnya harus tepat. Jadi ruang lingkupnya harus tepat lah. Misalkan dia jurnal tentang pendidikan spesifik IPA, janganlah dia terima misalkan kalau dia sebut skup jurnalnya spesifiknya IPA dan misalnya pendidikan matematika dan IPA, masuklah dia sosial, janganlah diterima gitu. Jadi dia harus benar-benar sesuai dengan ruang lingkupnya itu. Terus dari segi kualitas bahasa, ini terutama bahasa Inggris, dia harus novel, kebaruan. Jadi ingat tadi yang video yang saya putar di awal. Jadi kriteria utama dari jurnal internasional yang bereputasi adalah novelty, kebaruan. Jadi informasi atau berita yang ingin disebarluaskan melalui jurnal itu mestilah berita yang baru. Ngapain coba kita bikin kita publikasi berita yang sudah usang, orang semua udah tahu, ngapain perlu ditulis di jurnal gitu. Terus jurnal juga melihat dari kualitas data, jadi banyak atau tidak, jangan-jangan cuma satu tabel udah mau publish kan, nggak, harus cukup lah. Jadi kualitas data ini susah untuk
susah untuk kita ukur. Tapi dia harus punya cukupan. Terus tampilan, bagaimana kita gambar, kualitas gambar, tabel, ilustrasi dan sebagainya. Terus juga dianalisa juga metodologi yang dipakai. Apakah metodologinya standar? Apakah statistik, metode statistik untuk menulis data ini sesuai dan sebagainya. Inilah kriteria kualitas naskah. Bagaimana jurnal menyeleksi kualitas naskah? Nah, ini sangat subjektif. Oke, saya tunjukkan sini ya. Pertama, kalau kita mau submit ke jurnal yang berreputasi, yang akan ngecek pertama kali adalah administrator, bukan editor. Administrator akan ngecek apa? Satu, format sesuai enggak dengan format, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jurnal. Yang kedua, ruang lingkupnya sesuai, scope-nya sesuai. Jadi jurnal tentang misalkan tentang bahasa tapi yang masuk tentang engineering kan nggak mungkin. Ini langsung reject ini. Jadi dia akan cepat sekali reject. Kalau ini dia dalam 1-2 hari dia akan reject. Terus kualitas bahasa. Jadi standar bahasa Inggris atau bahasa apa aja, bahasa Indonesianya yang bagus, bahasa Inggrisnya yang bagus. Ini yang jadi kriteria untuk administrator bisa menolak publikasi jurnal. Kalau dia lulus administrator barulah dikirim ke editor. So editor menilai dari mana? Ini. Novelty, kualitas data, metodologi. Jadi lihat ini baru nggak? Kualitas datanya bagus nggak? Analisis datanya oke nggak? Statistiknya masuk nggak? Ini yang dilihat oleh editor. So editor dia bisa reject kalau menurut dia oke, novelty nggak ada, kualitas nggak ada, metodologi nggak ada, dia bisa reject secara langsung. Kenapa? Editor ini kan orang-orang yang terpilih, yang sangat ahli di bidang tersebut. Jadi dia bisa tahu sekilas kalau ini jurnal, kalau informasi ini baru atau enggak. Jadi kalau dia nggak novelty, yaudah dia balikin lah. Oh sorry lah, nggak bisa publish di tempat saya. Ini nggak baru. Kalau saya publish nanti reputasi jurnal saya jadi turun karena informasinya sudah usang. Nah, editor dia minta bantuan ke reviewer untuk buat keputusan. Oke, kadang-kadang memang bidangnya itu sangat spesifik sehingga editor itu nggak bisa memutuskan. Dia masuklah namanya peer review process. Oke, peer review process. Inilah dia akan kirim lagi ke ahli di bidang yang sesuai, oke, untuk membantu mengevaluasi kualitas jurnal. Oke, jadi kalau mau lihat prosesnya dipanjang lah. Kenapa dia memakan waktu sampai 3-6 bulan sampai setahun dari penulis ke administrator, masuk ke editor, kirim ke reviewer, balik lagi kasih feedback kasih keputusan ke reviewer, balik lagi, banyak prosesnya, panjang lah. Jadi memang panjang prosesnya. Lain-lain. Jadi apa seleksinya? Satu, penulis. Salah satu yang kita nggak akan menyangka memang penulis. Jadi kalau penulis yang nulis itu udah ketahuan ahli di bidang itu, atau misalkan kawannya si editor, dia nggak akan, insya Allah nggak akan di-reject. Karena dia tahu kan, karena susah kalau saya harus menilai orangnya dia nggak kenal, institusinya dari entah apa gitu. Dia susah dia akan menerima. Bagaimana cara saya menjustifikasi kalau informasi yang ada di naskah atau tulisan ini betul? Itu yang menyebabkan penulis itu penting. Terus referensi. Kadang-kadang dia mereject, kadang-kadang dia lihat referensinya. Dia referensinya apakah orang ini part of our community. Apakah orang ini baca nggak sih jurnal kita ini? Gitu. Dia punya 100 reference, tapi satu pun nggak ada di jurnal yang dia submit. Bagaimana mungkin? Berarti kan bagaimana mungkin orang ini mau publish di bidang ini? Dia nggak pernah baca jurnal saya. Jadi referensi itu penting. Jadi adalah beberapa 2-3% dari jurnal yang sama. Topiknya harus kekinian. Jadi topiknya harus kekinian itu satu. Kenapa topiknya harus kekinian? Ada bidang-bidang yang memang sudah lama, misalkan yang sudah lama dulu dikembangkan. Tapi kita bisa menemukan sesuatu yang baru di bidang itu. Misalkan, oh ini orang dulu walaupun bidang ini dikembangkan tahun 70-an, tahun 80-an, tapi orang nggak pernah bahas gitu. Baru dia, novelty-nya ada, masuk ke jurnal, dia reject. Katanya, topik ini terlalu lama. Saya tahu ide kamu baru, temuan kamu baru, tapi topik ini terlalu lama. Kenapa topik terlalu lama? Kalau topik terlalu lama, orang nggak akan baca. Orang selalu berasumsi kalau, ini udah lama, saya udah tahu. Gitu. Jadi nanti implikasinya, kalau jurnal publish, kalau dia publikasi topik-topik yang sudah lama, nggak akan ada orang baca, nggak akan ada orang yang sitasi, reputasi jurnal jatuh. Afiliasi juga penting. Jadi kalau orang misalkan dari Ivy League University di Amerika sana, atau dari universitas terbaik, University of Tokyo, Universitas Indonesia, Universitas Nanyang Technological University, dia lihat afiliasi penulisnya tuh, oh ini nggak mungkin orang sembarangan kan. Nah, gitu. Terus ada juga dia menilai dari kontribusi ke jurnal. Jadi saya sering di reject karena alasan ini yang terakhir ini, kontribusi ke jurnal.
Ya tadi ya nggak pernah jadi reviewer ke jurnal itu. Jadi dia bilang, oh sorry lah ya, kita prioritaskan orang-orang yang di komunitas kita aja, misalnya kawan-kawan dia lah, orang-orang jadi reviewer di sana, pernah nulis di sana, jadi tim editorial di sana. Ada juga alasan yang seperti itu. Oke, so intinya adalah, inilah dia tips nomor 3 adalah biarkan kualitas bicara. Quality speaks for itself. Oke, jadi ini ya perlu, jadi ini yang perlu dilatih dari kita. Kita mesti terus belajar untuk meningkatkan kualitas. Karena kalau kualitas sudah ada, mau gimana pun juga orang nggak akan bisa menolak, nggak akan bisa mendina itu. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas jurnal kita? Itu banyak ya, bisa jadi dari dukungan institusi, LPPM, ada training, webinar, dan lain-lain. Di negara-negara tertentu seperti Jepang misalnya, dia punya tim penunjang publikasi, ada punya tim penerjemah dan lain-lain. Selanjutnya itu dia terus-menerus belajar lah. Jadi terus-menerus belajar. Ini kan saya bilang tadi overview bagaimana tips. Tapi kalau mau belajar boleh lah. Jadi ini menurut saya topik-topik esensial yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mempersiapkan naskah yang berkualitas ya. Kita tahu bagaimana ekosistem publikasi, mekanisme proses publikasi itu, kita bisa bikin struktur manuskrip yang bagus, kita bisa bikin draft dan mengedit manuskrip yang bagus, grafik kita, display kita bagus, bisa baca. Jadi ini salah satunya kendala terutama teman-teman di Indonesia, itu dia kesulitan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau kita dilatih, bukan hanya masalah orang-orang Indonesia. Orang berbahasa Inggris pun belum tentu bisa baca jurnal berbahasa Inggris. Karena di jurnal-jurnal itu banyak sekali istilah-istilah teknik yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berkecimpung lama di bidang itu. Jadi ini kita perlulah bagaimana melatih cara membaca supaya kita bisa mengekstrak informasi secara tepat dan cepat. Oke. Selanjutnya itu bagaimana menulis. Jadi bagaimana menulis manuskrip yang bagus. Bisa juga kita ini yang menurut saya esensial. Jadi bagaimana menulis manuskrip berbahasa Inggris bagi kita bukan penutur asing, bukan penutur berbahasa Inggris. Sama komen saya dengan sebelumnya, bukan berarti orang-orang Inggris atau orang-orang Amerika, orang-orang Australia itu bisa menulis jurnal. Belum tentu, karena ada style, ada gaya bahasa dan sebagainya yang perlu kita latih, perlu kita pelajari. Selanjutnya kita harus punya kemampuan yang basic dan kuat di statistik, karena di hampir semua manuskrip, hampir semua naskah publikasi kita perlu membuat analisa statistik. Jadi yang biasa-biasa seperti ANOVA, one way ANOVA, two way ANOVA, atau dia banyak istilahnya itu kan, deskripsi statistik, kita tahu namanya. Itu kita perlu ada lah. Jadi perlu ada. Yang terakhir yang perlu itu, ini sebenarnya semua orang ada, itu being logical saya sebutnya. Jadi kita bisa membuat argumen tertulis secara bagus. Karena sebenarnya yang kita lakukan dalam menulis adalah kita akan klaim, oh saya menemukan sesuatu yang baru. Itu klaim kita. Tulisan kita itu semuanya untuk menjustifikasi atau membela klaim kita. Jadi saya klaim ini bisa meningkatkan, mengobati kanker gitu. Nanti kita akan buktikan secara demonstratif melalui data-data eksperimen kalau klaim kita itu tepat. Nah, perlu skill untuk mampu menulis argumen secara baik. Oke, yang keempat saya punya 2 slide lagi. Jadi yang keempat ini strategi jangka pendek, dalam bahasa Inggris itu low hanging fruit. So bagaimana strategi jangka pendek ini? Kita simpel aja, kalau mau cepat bikin conference internasional, kerjasama dengan penerbit untuk proceeding dan jurnal. Oke, nanti jurnal itu akan menerbitkan namanya special issue khusus untuk paper-paper yang dipresentasikan di konferensi internasional ini. Nah, proses macam ini tuh tingkat penerimaannya tinggi ya. Tingkat penerimaan tinggi karena biasanya itu editorial itu diserahkan ke panitia conference. Oh, Bapak silakan pilih editornya bla 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 gitu. Nanti kita akan terbitkan hasilnya. Tapi ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah karena jurnal itu takut dengan dia menerima banyak sekali naskah di special issue itu. Nanti naskah itu kualitasnya nggak terjaga. Kalau kualitas naskah itu nggak terjaga, jatuhlah impact factor ya. Jatuh impact factor dia, reputasi dia turun, orang udah nggak mau lagi publish di jurnal itu. Jadi mereka jaga juga image, prestige. Nggak sembarangan bisa terima naskah. Contohnya ini, saya baru terima email kemarin, ini 2 Juni. Nah, ini ada conference, dia kerjasama sama banyak jurnal. Following journals have confirmed to provide special issue.
environmental science and pollution research, desalination and water treatment, current pollution report, environmental quality management, bla bla bla, and dia banyak lagi. Jadi ini contohnya panitia konferensi bisa bekerja sama dengan jurnal untuk menerbitkan isu khusus, spesial isu dari makalah-makalah yang dipresentasikan di konferensi yang diadakan itu. Ini strategi jangka pendek, ini cepat lah. Tapi ini kan nggak selamanya kita bisa begitu. Apa strategi jangka panjang kita? Strategi jangka panjang kita adalah kita menjadi tetap produktif dengan cara menjadi peneliti yang profesional. Susah ini mendefinisikan apakah yang disebut dengan peneliti profesional. Tapi ya sedikit lah saya ulas menurut saya. Secara institusional ya, kita ada project research, ada lembaga yang mensupport research kita. Contohnya misalnya FPPM, kita punya Dikti dan sebagainya. Kita ada sinergi, kolaborasi, networking. Kita rajin ikut conference, kita menjadi bagian dari komunitas. Jadi inilah cara kita untuk berinteraksi. Jadi seiring dengan mudahnya berkomunikasi, telekonferensi, telekomunikasi lewat kabel sebagainya. Jadi justru conference yang tatap muka itu jadi lebih penting. Jadi conference tatap muka itu lebih penting. Jadi orang itu punya biasa aja kan orang kalau dikontak email atau dikirim WhatsApp message, teks itu biasa gitu. Tapi orang datang dia berinteraksi secara langsung itu menjadi sesuatu yang spesial. Oke. Jadilah reviewer, editor. Oke, jadilah reviewer, editor. Baik, kalau diminta jadi reviewer, kalau jadi editor, jadilah editor segalanya. Kita disebut oleh dana riset ini secara institusional. Oke, secara organisasional ini bekerjalah dalam tim, dalam anggota tim. Jika memungkinkan, rekrut kita nih dosen-dosen rekrut staf peneliti yang full time. Itu misalkan anak-anak masuk tingkat akhir atau masuk yang baru lulus sambil dia cari kerja. Coba rekrut dia secara penuh. Jadi kalau kita mau benar-benar serius, jangan kerjakan setengah-setengah gitu. Part time itu kan paruh waktu. Ini karena dosen kerjanya banyak, saya tahu dosen itu banyak kerjanya, masya Allah, nggak selesai rasanya kalau kerjaan dosen itu. Jadi untuk penelitian kadang-kadang kita perlu konsentrasi yang kuat itu nggak bisa kita shift dari satu fokus ke fokus yang lain serta merta. Jadi harus mikir dulu, perlu waktu untuk ini. Nah kalau ada orang yang bisa full time mengerjakan itu akan bagus. Kalau kita tidak bisa bayar dia sendiri, kita bisa bikin konsorsium. Jadi 2-3 dosen jadi satu, oke kita hire satu orang kerjakan banyak penelitian gitu. Karena dia kerjanya penelitian, insya Allah dengan cara begini tuh nanti kita progresif, kita selalu ada progres. Terus secara organisasional jadilah pembimbing yang baik. Pembimbing yang baik itu maksudnya good supervisor. Saya melihat banyak sekali selebriti di bidang research ini yang publikasinya bisa sampai beberapa ratus. Ada malah yang banyak lah. Ada yang saya tahu di Malaysia namanya Profesor Fauzi Ismail, itu publikasi Scopusnya udah hampir 1000 dan dia masih 50-an tahun. Publikasi di Scopusnya hampir 1000. Dari mana dia dapat? Dia punya banyak sekali student, mahasiswa yang dulu udah lulus sekarang masih tetap aja dia kolaborasi, Jadilah inspirasi ya. Jadilah inspirasi, jadi menjadi pembimbing baik, jadi inspirasi bagi mahasiswa. Jadi jangan cuman maunya jadi aja, tiba-tiba naskah sudah jadi, tapi kita ikut bekerja lah. Kita harus bisa memotivasi, kita harus bisa punya passion research itu. Jadi kalau orang punya passion itu, jadi simple saja. Kalau passion orang itu research, dia akan ngomong research aja. Jadi seperti cinta itu kalau orang sudah jatuh cinta katanya, dia berpikir yang dicintainya aja, dia pikir sepanjang hari. Nah, sama lah kalau passionate in research, hari-harinya dia akan berpikir research, ngomong ini riset. Begitu dia dapat informasi baru, dia berpikir bagaimana informasi ini bisa berhubungan dengan riset yang saya kerjakan saat ini. Jadi ingat ini, current student are future collaborators. Jadi mahasiswa kita sekarang itu bisa jadi nanti mereka lebih sukses, nasibnya lebih bagus. Dia akan membantu kita akan jadi kolaborator kita di riset selanjutnya. Oke, apa yang saya definisi sebagai peneliti profesional di personal level? Satu, menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Jadi ketika kita sudah bilang, oke, research is my life. Jadi hari yang dia pagi pertama kali dia baca jurnal, apa yang baru di sekarang. Newsletter dia adalah misalkan newsletter dari Nature. Dia akan lihat, oh pagi-pagi dia udah baca, oh apa penemuan terbaru hari ini. Part of the life. Dia terima itu part of the life. Kerjakan malam buat research.
apa dia ambil data, analisis data, bikin analisis statistik itu sehari-hari lah, itu makanan sehari-hari, itu part of my life. Sama kayak orang kerja jadi tukang, dia tidur besok pagi apa? Besok pagi motivasinya biar saya besok segar, saya bisa nukang, dia bisa bangun rumah. Sama lah untuk meneliti ini makannya. Ini saya ini lah. Itu bagian dari ibadah dalam konteks yang lebih luas. Jadi ini memang dia memang untuk persiapan riset. Jaga komitmen dan motivasi. Ini saya quote Kiai Kanjeng bilang wong soleh kumpulono, itu bahasa Jawanya. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang punya komitmen dan motivasi. Jadi alhamdulillah saya bisa jaga. Jadi saya bisa konstan sekarang berkirim WhatsApp dengan kawan-kawan yang inti yang sama. Jadi dengan cara seperti itulah kita bangun itu suasana riset, suasana yang saling memotivasi. Ini dalam personal level ya. Terus jaga niat. Jadi ketika saya pertama kali baca judul presentasi ini, saya pikir nanti ini dia misleading lah ya. Saya takut orang jadi menggampangkan. Oh ini trik mudah, publish dan sebenarnya enggak lah. Jadi makanya tadi saya mulai dengan video tentang apa sih esensi dari riset tadi itu, bahwa kita itu ingin memperluas suasana pengetahuan. Itu kita jaga niat. Kita jaga niat. Almarhum bapak saya selalu bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi inilah jalan kita berkontribusi kepada masyarakat, berkontribusi secara keilmuan secara sepenuhnya. Terus yang terakhir, menurut saya ini yang paling penting adalah kita ridho. Ridho karena Allah, ikhlas ini membuat kita tuh secara terus-menerus bisa, secara konstan bisa termotivasi. Jadi memang saya terima, raditu billahi robba, ada bilang kan, kalau di dalam Islam itu ridho lah saya Islam ini agama saya. Saya ridho lah peneliti ini pekerjaan saya. Jadi saya makan, tidur pun, dalam tidur pun, mimpinya pun mimpi riset. Nah kalau sudah dalam level itu namanya benar-benar ridho karena Allah. Dia bilang inilah jihad saya. Nah di sanalah kita bisa benar-benar kuat komitmen kita untuk terus membuat riset. Sebenarnya jadi terakhir ini mungkin saya kurang tepat dijadikan narasumber ini. Saya ini coba sebenarnya sebelum Pak Sukri kemarin ada Pak Gunawan, calon profesor di UNDRA. Beliau ini sangat produktif. Jadi bulan Januari sebelum COVID saya sempat ke UNDRA, dia undang saya bicara, Masya Allah luar biasa. Dia punya tim peneliti yang bagus, dia punya tim support yang bagus, dia berusaha untuk mementor rekan-rekan dosen yang lebih muda. Jadi Pak Gunawan ini sahabat saya sudah lama tahu, jadi sejak sering dulu kita ke IKIP kita bertemu, Masya Allah. Beliau ini bisa jadi narasumber yang bisa diajak sharing. Dia sangat membantu bekerjasama. Ada juga kawan baik saya dulu, ini salah satu peneliti terbaik di UNER, Mas Ferry. Mas Ferry ini dulu dia pernah nginep di rumah saya waktu saya sekolah di Belgia. Terus 2014 dia masih baru belajar nulis. Saya ingat sekali 2014-2015 dia kirimkan saya naskah. Mas katanya, tolong koreksi paper saya nih. Saya koreksi dia. Terus dia bilang, aduh mohon maaf, saya malu sekali kenapa semuanya merah. Katanya, nggak apa-apa lah, fair, saya bilang. Ternyata sekarang dia sudah melebihi produktivitas saya. Citation dia sudah mendekati 500 tahun 2019. Scopus dia tahun 2019 itu sudah 26 publikasi Scopus dalam setahun. 2020 ini publikasinya sudah banyak. Sudah ada berapa ini? Sudah ada 15-an. Jadi banyaklah talenta lokal yang mereka ini bisa sharing bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya lokal. Kalau saya ada privilege, saya punya, kalau lihat tadi riwayat hidup saya, riwayat kerjaan saya banyak kerja di pusat-pusat penelitian di Eropa, saya pernah di Singapura, saya pernah di UAE, jadi akses saya ke fasilitas yang canggih itu lebih mudah. Tapi inilah pendekar sejati riset. Saya kasih contoh Pak Gunawan, Pak Ferry Effendi, ini di sini ada istrinya Pak Gunawan, saya lihat tadi ada Bu Lofi. Inilah pendekar sejati yang bisa menaklukkan tantangan-tantangan peneliti di Indonesia. Orang-orang berikut inilah sebenarnya lebih pantas untuk sharing di forum yang seperti ini. Saya secara pribadi sangat respect pada beliau-beliau ini dan masih banyak lagi ya. Saya hanya sebutkan 2 saja. Jadi ini slide terakhir saya. Jadi kesimpulannya apa trik Juti? Apakah trik Juti publikasi artikel pada jurnal Scopus? Nggak ada triknya. Jadi nggak ada magic trick. Oke. Jadi saya bahas lagi, kita perlu paham bagaimana ekosistem publikasi jurnal ilmiah. Jadi jadi paling enak bikin jurnal sendiri dan kita buat jurnal itu terindeks Scopus.
Jadi dengan demikian kita bisa punya freedom, kebebasan untuk milih jurnal mana yang masuk. Tentu saja ini dengan menjaga kualitas jurnal yang ada. Yang kedua, kolaborasi. Coba cari mentor peneliti-peneliti senior yang punya reputasi. Orang-orang ini selebritis, bukan dia yang apply ke jurnal yang datang ke mereka bilang, Bapak tolong publish di jurnal kami. Nah, kalau kita bisa bersama orang-orang seperti ini, insya Allah, jadi kita ikutan. Dan dari sana kita belajar. Jadi kita ini bisa mempercepat ya, quantum leap supaya kita bisa lebih leluasa berinteraksi di ekosistem publikasi. Ketiga adalah ini, biarkan kualitas berbicara. Jadi ini memang tidak bisa dipungkiri. Mau sehebat apapun orangnya, tapi kalau manuskrip yang masuk nggak berkualitas, dia akan di-reject. Dan kualitas inilah yang harusnya menjadi target jangka panjang kita. Jadi selalu terus-menerus belajar, perbaharui terus ilmu pengetahuan, tetap sharing, upgrade ilmu kita, selalu baca, ulas artikel, belajar trik-trik baru, lihat tren di dunia ini apa orang yang bahas segala macam. Jadi ini biarkan kualitas berbicara. Oke, strategi jangka pendek, low hanging fruit tadi kita bisa kerjasama buat conference dengan jurnal, dengan proceeding, kita cari yang terindeks Scopus. Dari sana nanti kita bisa terbitkan special issue, biasanya lebih cepat. Yang terakhir adalah ini strategi jangka panjang, itu kita jadi tetap produktif. Bekerjalah dalam tim, motivasi student kita, bikin tim kerja yang solid, yang punya passion yang sama. Cari orang-orang yang punya passion yang sama, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit membangun kapasitas kita untuk menjadi peneliti yang profesional.